Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dari kelompok 3. Saya akan memaparkan hasil kelompok kami yang berisi tentang yang pertama, gambaran umum perbankan syariah, penghimpunan dana prinsip wadiah, penghimpunan dana prinsip mudharabah, standar akuntansi bank syariah menurut PSK nomor 50 tentang akuntansi bank syariah, perlakuan akuntansi perbankan syariah. Kita ke materinya. Yang pertama, gambar umum perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah tersebut ialah prinsip bebas marib, masyir, garar, haram, riba, dan batil, kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan prinsip yang didasarkan pada akad. Ketiga, prinsip tersebut pada intinya mengacu kepada syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sehingga harus diimplementasikan di dalam berbagai kegiatan operasionalnya. Penghimpunan dana prinsip wadiah. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang menerima titipan kapanpun si penitip menghendaki. Wadiah terbagi atas dua, yaitu wadiah damanah dan wadiah amanah. Wadiah damanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip titipan wadiah amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah wadiah damanah dan biasa disingkat dengan wadiah. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, kartu otomatik, mesin ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Adapun tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Berdasarkan observasi penulis, prinsip wadiah cenderung digunakan bank syariah di Indonesia untuk kegiatan penghimpunan melalui giro, sedangkan penghimpunan dana melalui tabungan cenderung menggunakan prinsip mudharabah. Materi selanjutnya penghimpunan dana prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana pihak pertama memiliki dana menyediakan modal disebut sahibul mal, sedangkan yang kedua memiliki keahlian, skill, dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha proyek tertentu disebut mudarib. Dalam penghimpunan dana berprinsip mudharabah ini, akad yang digunakan yaitu mudharabah mutlak, investasi tidak terikat, yang tujuan utama sahibul mal menempatkan dana di lembaga keuangan adalah untuk mendapatkan hasil atau keuntungan. Profit oriented artinya nasabah menempatkan dana di BMT dengan konsep investasi. Standar bank akuntansi menurut PSK nomor 50 tentang akuntansi bank syariah. PSAK 50 berisi pernyataan mengenai prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas, ekuitas, dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini berlaku terhadap kategori instrumen keuangan dari perspektif penerbit, pengkategorian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. PSAK 50 mengharuskan penerbit suatu instrumen keuangan menyajilani instrumen keuangan dengan mengklasifikasikan instrumen tersebut apakah sebagai sebuah aset keuangan, sebuah liabilitas keuangan, atau sebuah instrumen ekuitas. Ini tergantung kepada substansi perjanjian kontraktual dan definisi dan dari liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas itu sendiri.
materi selanjutnya itu menurut PSAK 50 setiap aset dapat disebut aset keuangan jika ia berbentuk 1. Kas 2. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain 3. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan dari entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Keempat, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif maupun derivatif. PSAK nomor 50. PSAK 50 juga mendefinisikan istilah lain yang terkait dengan instrumen keuangan, yaitu instrumen ekuitas, instrumen keuangan, instrumen yang mempunyai fitur opsi jual dan liabilitas keuangan. Penyajian bunga dividen, kerugian, dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50. Hal-hal tersebut diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. Nilai wajar dalam PSAK 50 diartikan sebagai nilai suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Perlakuan akuntansi perbankan syariah. Berdasarkan PSAK nomor 59 dinyatakan bahwa salah satu sumber untuk memperoleh kepercayaan publik adalah dengan membentuk tingkat kualitas informasi yang baik terhadap publik, di mana bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa mereka memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam sebuah sistem akuntansi. Komponen-komponen laporan keuangan dalam bank syariah menurut PSAK nomor 59 berisi pengungkapan umum laporan keuangan serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga syariah. Dalam lembaga syariah terdapat berbagai pembiayaan yang semuanya mengacu pada dua akad, yaitu akad tijarah atau jual beli merupakan suatu pembiayaan yang disepakati oleh lembaga pembiayaan atau bank syariah dengan anggotanya, di mana bank menyediakan dana untuk sebuah investasi dan atau pembiayaan barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian diproses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran ataupun pengembaliannya dilakukan pada saat jatuh tempo pengembaliannya. Yang kedua itu akad syirkah atau penyertaan dalam dan bagi hasil penyertaan bank syariah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan atau musyarakah. Suatu perjanjian pembiayaan antara lembaga bank syariah dengan anggota di mana bank menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usaha atau mudharabah. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.